أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو خير الأنام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kepada Allah kita bersyukur, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa berkirim salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sudah sampai Bapak Ibu perhatikan lagi bagi yang lupa dari awalnya, bagaimana supaya kita senantiasa bersama Allah. Allah pasti bersama kita, malaikat pasti bersama kita, kitab Al-Quran pasti bersama kita, Rasul pasti bersama kita, tapi kita tidak pasti bersama Allah, bersama malaikat, bersama kitab, bersama Rasul. Kenapa? Karena ini Allah berikan media untuk bisa kita bersama Allah. Salah satu media yang Allah berikan, sarana yang Allah berikan, syu'ur, zauq, yaitu rasa. Rasa secara garis besar dua, rasa nikmat dengan rasa niqmah. Nah, rasa nikmat itu paling tinggi adalah surga. Nah, dan rasa nikmah itu yang paling tinggi adalah neraka. Nikmah itu rasa tidak enak. Kemudian rasa ini dibagi dua lagi. Dalam segi memperolehnya. Pertama, rasa yang diperoleh tanpa usaha. Namanya syu'ur fitri badhi. Ini adalah rasa yang datang spontan, rasa bawaan lahir. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah dan dia sudah membawa rasa ini. Seperti kemarin disentuh terasa. Rasa lapar, rasa kenyang, rasa pahit, rasa manis, rasa asin, rasa sedih, rasa gembira, rasa kesal. Semua itu adalah rasa yang kita bawa dari lahir. Untuk mendapatkan rasa itu tidak perlu perjuangan. Itu namanya badhi atau fitri.
Ada rasa yang kedua kemarin, rasa namanya iktisabi an-nazari. Iktisabi nazari artinya apa? Rasa yang kita usahakan. Kalau kita tidak usahakan, rasa itu tidak akan dia nyampai. Tak dapat kita rasa itu kalau kita tidak usahakan. Mengusahakan itu harus ada ilmunya. Usaha kita, berilmu kita cari tahu bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan dekat diri kepada Allah itu tidak datang sendiri. Makanya Allah suruh kita nuntut ilmu sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah, dalamilah, berilmulah. Tentang apa? La ilaha illallah. Kenapa? Kamu tidak akan sampai merasakan wujud Allah yang tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala kalau kamu tidak berilmu tentang Allah. Maka ilmu yang pertama adalah ilmu syahadat, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ilmu itu, usaha itu ada 3 serananya kemarin. Mendengar, melihat, merasa. Apa yang didengar diproses oleh akalnya kita. Apa yang kita lihat diproses oleh nafsunya kita. Dan apa yang kita rasakan diproses oleh hati. Maka hati ini kadang-kadang dia jadi baik, kadang-kadang jadi tidak baik. Sifatnya situasional. Menengok situasinya dia. Situasi hati dan rasa ini tergantung apa yang didengar, apa yang dipikirkan. Apa yang dilihat, apa yang dibuat. Maka kemarin kata kuncinya berada pada as-sam'a wal akal. Kalau pendengaran dan akalnya ini sejalan sinkron, apa yang didengar dia pikirkan, maka perbuatannya selamat, rasanya pun selamat. Ini kemarin katakan, lah, maka pendengaran dengan akal ini kalau tidak digunakan, maka Allah berikan satu neraka khusus. Neraka apa namanya kemarin? Neraka sa'ir. Orang yang tak mau mendengarkan kajian agama, tak mau mendengarkan nasihat para ustadz dan ulama, tak mau menggunakan akalnya, otaknya untuk berfikir, untuk belajar agama, maka Allah berikan neraka khusus. Neraka apa namanya? Neraka sa'ir. Jangan lupa kita Al-Muluk ayat 10. Surat Al-Muluk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan setelah masuk ke neraka sa'ir, mengatakan dengan penyesalannya, jikalau kami dulu di dunia mau kami mendengar kajian-kajian agama daripada ulama dan ustaz, au naqilu, atau kami gunakan akal kami untuk belajar, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka pada hari ini kami tidak akan masuk neraka sa'ir ini. Jadi kalau sudah selamat pendengaran dan akal kita ini, dididik dia, maka perbuatannya terdidik, rasa di hatinya terdidik. Kalau sudah hati sudah terdidik, maka hati menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Prosesnya berapa kemarin?
Ada 8 prosesnya. Paling tidak 7 proses sampai ke 8. Pertama mukh, otak. Yang kedua akal. Dari akal dia akan berfikir. Dan berfikir dia akan menimbang, mengingat, menimbang, mengingat, nazar dan zikir. Setelah itu ta'amul, berat sebelah. Ya, cenderungnya kemana? Setelah itu tadabur, dia sudah menguasai. Yang kiri apa yang kanan, yang baik apa yang buruk. Setelah itu jatuh ke fuadnya. Jatuh ke rasa hatinya sudah memiliki, mencintai. Setelah itu apa? Maka hatinya akan memilih. Pilihan ada 2. Apabila ini baik, maka di hati akan baik. Apabila cara berfikirnya tidak baik, maka di hati juga tidak baik. Hati itu adalah penentu baik atau tidak baiknya. Maka hati bagaikan raja. Di dalam nas dikatakan apa? Al-qalbu mulk. Al-qalbu mulkun wal a'dha'u jundun. Hati itu adalah bagaikan raja, sedangkan anggota tubuh ini bagaikan bala tenteranya. Ya, tentera ini dikomandokan oleh siapa? Oleh raja. Ya, apa kata raja? Itulah kata anggota tubuh kita. Sekarang kita tingkatkan. Rasa bawaan lahir ini kita gabungkan dengan rasa yang diusahakan. Nah, contoh. Ini kemarin dibagi 2. 1, 2. Yang pertama, undur nafsak. Lihat dan perhatikan dirimu. Nih, untuk mendapatkan bagaimana kita merasakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merasakan bersama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah undur nafsak. Lihat dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada dalam dirimu, mengapa kamu tidak lihat? Cobalah kamu lihat bagaimana Allah menciptakan unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat. Fadzakir. Semuanya itu ingat. Undur nafsak, lihat dirimu. Dan ini dilatih. Maka orang-orang dalam tarikat itu yang dilatih. Hakikatnya tarikat itu adalah suatu cara, jalan. Bagaimana dia merasakan kehadiran Allah itu. Dilatih. Tapi latihan itu harus ada ilmunya. Ya. Karena banyak orang yang menyalahkan tarikat karena dia tidak paham. Tarikat itu kan jalan, cara. Cara bagaimana merasakan kehadiran Allah. Bagaimana merasakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini coba kita praktekkan. Nomor 1 ini. Malam tahajud kita. Jam 3, jam 4 bangun tahajud. Siap tahajud, kita doa. Pertama sekali istighfar. Pada waktu sahur, waktu sepertiga malam terakhir itu, yang paling baik adalah
Wa min lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Laksanakan salat tahajud, qiyamul lail, kemudian perbanyak istighfar. Ya, waktu sahur itulah waktu yang paling hebat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Setelah selesai kita istighfar pada Allah, kemudian coba rasakan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita. Nah, ini rasa ini, fitrah ini. Kemudian tanyakan ini, tanyakan akal kita, tanyakan jiwa kita, tanyakan hati kita. Adakah satu pun yang punya kita ini? Renungkan. Apa yang saya pakai ini, apa yang ada sama saya ini, punya siapa sebenarnya? Adakah satu pun punya kita, Bu? Tidak ada. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik bagi Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa ilallah turja'ul umur. Dan semua urusan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini setiap malam kita tanyakan kepada diri kita, ini punya siapa nih? Punya kamu atau punya Allah? Kalau ini punya kamu, perbuatlah apa yang kamu mau. Tapi kalau dari ujung rambut sampai ke ujung kaki punya Allah, maka jangan coba-coba kamu berbuat ingin sesuai menurut keinginanmu. Sesuai menurut keinginan yang mempunyainya, Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa yang membuat mereka beralasan untuk tidak beribadah, untuk tidak solat, untuk tidak puasa, untuk tidak zakat tatkala sampai nisabnya, untuk tidak berhaji tatkala dia sudah mampu, untuk tidak membaca Quran, untuk tidak berbuat baik? Hablum minallah hablum nas. Apa alasan mereka? Ini butuh perenungan Pak Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Dilatih dia. Tiap malam dilatih, tiap malam dilatih, tiap malam dilatih. Sepertiga malam itu, ya, tentu sebelum orang ngaji-ngaji itu, ya, kenapa kalau orang ngaji kadang-kadang pecah juga konsentrasi kita berzikir. Ya, waktu tenang, senyap itu. Ini punya siapa ini? Gabung antara kedua nih. Rasakan diri kita, lihat diri kita dalam. Nah, lihat dalam-dalam ke diri kita. Dari ujung rambut, ujung kaki, bayangkan diri kita. Semua itu adalah punya Allah. Maka dalam surah Yasin itu Allah menjelaskan Habibun Najjar. Habibun Najjar apa katanya? Tatkala Raja Antokia menyiksanya sampai meninggal dunia. Dan ketika Raja Antokia menanyai dia, "Hei Habibun Najjar, mengapa engkau mengikuti orang yang 3 orang itu cuman? Sementara mayoritas ini kami. Mengapa engkau keluar daripada agama kami? Mengapa engkau ikuti yang 3 itu?" Siapa yang 3 itu kemarin? Yohanes, Paulus, Sam'un atau Samson. Dalam film legendaris Amerika ya, Barat, itu namanya film Samson. Indonesia sudah buat juga film Samson. Samson itu Sam'un. Sam'un Ghazi namanya. Dia suka berperang, berjihad. Dijawab oleh Habibun Najjar sebagaimana diabadikan Allah dalam Al-Quran. Wa ma liyala a'budul ladzi
fatarani wa ilaihi turja'un. Tidak ada alasan bagiku. Nih, ya. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak beribadah kepada Allah. Dialah yang menciptakan aku dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sesuai dengan fitrahnya Allah. Sesuai dengan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempertanggungjawabkan untuk apa jasad, jasmani dan rohani ini digunakan selama di dunia. Nah, coba kita tanyakan. Ya, tanyakan ini punya siapa dan telah taat kepada siapa. Karena partai itu dua saja Pak Bu. Pertama partai apa? Pertama Hizbullah. Mana Hizbullah? Inilah dia. Hizbullah. Partai Allah. Mana golongan partai Allah itu? Allah, malaikat, kitab, rasul, mukmin, manusia yang beriman. Ini al-mukmin. Mana partai iblis itu? Partai setan itu? Iblis. Ketuanya iblis. Ya. Kemudian setan tim suksesnya. Siapa setan ini? Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu lain itu. Nih, partai setan ini. Berarti kalau kita tidak gabung dengan partai Allah, ke partai mana kita? Pasti, Pak. Nah, sekarang pilih aja lah, mau gabung partai mana? Akidah itu gitu aja, Pak. Yoi, enggak. Hitam, putih. Maka saya katakan yang pertama, hidup ini terdiri pada dua sisi kehidupan. Iya, tidak. Kalau betul Islam, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, dan juga dalam kitab Fathiyakan, seorang ulama Mesir mengatakan, antum tadkhuluna fil Islam kafatan au takhrujuna minhu kafatan. Kamu jangan tanggung-tanggung katanya. Kalau masuk Islam, masuk secara keseluruhan. Jadi Islam yang kafah, yang sempurna. Atau kamu keluar saja dari Islam semuanya. Jangan tanggung-tanggung. Ini mulutnya surga, kelakuannya neraka. Tidak cocok itu. Mau masuk surga? Iya. Tapi kelakuannya? Ini kita perhatikan nih. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah membagi. Hizbullah wa hizbus syaitan. Partainya Allah, partainya setan. Berarti kalau kita tidak bersama Allah, pasti. Kalau kita tidak bersama Allah, artinya kita sudah melupakan Allah. Kalau kita sudah melupakan Allah, setan masuk, gabunglah kita dengan setan. Maka ketika itu kita melakukan perbuatan dosa besar. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan,
wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum wa ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah, maka Allah lupakan mereka terhadap diri mereka. Setelah kita lupa diri, tidak bersama Allah, wa ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia melupakan Allah, berarti dia tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu kapan terjadinya? Tatkala kita sudah melupakan Allah, dosa itu pasti terjadi. Itu kata Allah. Lupa apa lawannya? Ingat bahasa Arabnya? Zikir. Maka supaya kita bersama Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang beriman, perbanyaklah ingat Allah dan bertasbihlah kepada Allah pagi, sore, siang, dan malam. Kenapa? Karena zikir itu mengisi hati. Tatkala zikir mengisi hati, maka hati akan jadi bersih. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dan hatinya, banyak zikir, banyak salat. Zikir itu Al-Quran, salat itu adalah zikir juga. Aqimis salat ala zikri. Cuman bentuk zikir itu ada bentuk zikir berupa salat, ada bentuk zikir berupa bacaan seperti Al-Quran. Semuanya zikir. Nah, coba kita dalami ini dulu. Jadi di sini langkah pertama apa tadi? Ilmu ini dipraktekkan. Kalau mau dapat rasa kita praktekkan Pak Bu. Kalau Bapak Ibu tak praktekkan, tak akan pernah dapat rasa itu. Praktekkan. Ya, jadi bangun sepertiga malam, laksanakan salat tahajud, kalau perlu salat sunat taubat, ya, salat sunat hajat. Setelah itu apa? Renungkan. Tengok kepala diri kita. Kita kan tahu terbayang muka kita. Masa kita tidak kenal dengan muka kita? Sebab manusia itu kadang-kadang muka orang kenal dia, tapi muka sendiri tak kenal dia. Nah, sekarang bisa tidak kita membayangkan muka kita Pak Bu? Bisa kan? Ya. Kadang-kadang apa? Lebih mudah membayangkan muka orang daripada muka kita. Iya. Nah, sekarang latih. Nampak muka kita tuh. Semuanya. Kamu punya siapa sebenarnya? Milik siapa kamu? Ini menjawabnya. Rasakan itu. Satu pun tidak ada punya saya. Semuanya punya Allah. Kalau begitu, jangan sampai ini beralasan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah terlatih masing-masing manusia, banyak anak orang ke masjid nih. Oh, melimpah nih Pak. Kenapa orang tidak banyak ke masjid? Karena itu tadi. Ya, tidak tahu dia siapa yang punya ini. Ini rumah siapa nih? Rumah Allah. Senang tidak milik Allah nih ke rumahnya? Kalau ibarat manusia, ini maaf, bukan menyamakan Allah. Nah, cuman kalau kita ibaratkan manusia, ibarat kita manusia ini, ya, kita untuk memahami saja. Orang senang kan nampak gembiranya, nampak senyumnya.
Seakan-akan Allah melihat kita di sini ini tersenyum. Kenapa? Yang punya dia dibawa ke rumahnya. Punya Allah dibawa ke rumah setan. Coba tuh. Jangankan itu, bapak ibu punya anak. Taruhlah anak kita gitu. Dibelikan mobil. Tapi mobil itu gunakannya bukan untuk ke masjid, bukan untuk belajar. Pergi dia ke lokalisasi. Bapak ibu rela enggak tuh? Rela? Pasti kita marah. Kenapa? Anak itu darah dagingnya kita. Meskipun semuanya punya Allah, tapi anak itu darah dagingnya kita. Menentukan keselamatan kita dunia akhirat anak tu, anak yang soleh mendoakan kita, ada hubungan kita. Tatkala dia menyelewengkan amanat yang kita inginkan dari darah daging kita jadi orang yang baik, ternyata dia bawa ke lokalisasi, bawa untuk beli narkoba, mobil ini ke sana ke sini. Rela kita? Pasti kita tidak akan rela. Maka Allah tidak akan rela miliknya ini dipergunakan untuk kepentingan setan. Berulang kali saya mengatakan, menanyakan terhadap yang mengikuti partai setan itu, apa keuntungan yang diberikan oleh partai itu? Pernahkah partai itu memberikan bantuan sama kita? Apa yang pernah dibantu ibu-ibu, bapak-bapak oleh setan dan iblis itu? Sembako ke? Ada Pak Bu? Tidak ada. Lantas kenapa kita ikuti dia? Cerdas atau bodoh itu? Orang yang paling bodoh adalah orang yang mengikuti yang tak pernah berjasa dalam kehidupannya. Dia ikuti sepenuhnya. Itu orang yang bahlul bodoh bin tolol. Coba renungkan, pikir-pikir. Kata malaikat, perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati manusia. Tu dah azan, pergilah ke masjid. Apa kata setan? Entarlah ya. Entar lagi waktunya. Ya masih bisa tidur sepukul dulu nih. Nanti kamu pasti juga bangun ketika orang komat nanti katanya. Iyalah Tan katanya. Tidur sebentar. Ternyata di Nina boboknya jam 7 baru bangun. Hah? Yang menang partai siapa? Allah. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin. Sudur itulah dia. Al-aqlu, an-nafsu, al-qalbu. Dalam kajian kita kemarin, inilah dia sudur itu. Otak kita dipengaruhinya, akal kita dipengaruhinya, jiwa kita dipengaruhinya, hati kita dibolak-baliknya. Maka ada doa apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana alal iman. Kenapa? Tetapkan, ya wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas beriman. Tetapkan hati kami dalam beriman. Doa lain apa? Ya. Ya Allah, hidupkan kami dengan
iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyur yaumal qiyamati bil iman. Nih, wa adkhilnil jannata ma'al iman. Kenapa ma'al iman? Karena syarat masuk surga itu ammal ladina amanu wa amilus soleh falahum jannatul ma'wa. Orang beriman beramal soleh bagi dia surga. Maka ini nas mukmin yang menjadi partai Allah Subhanahu wa taala. Ini belum kita gambarkan Allah, malaikat, biar jelas dia partai Allah ini. Allah, malaikat, kitab Al-Quran, Rasul, kemudian manusia yang beriman, al-mu'min. Nih kita tengok al-mu'min. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Partai Allah ini banyak strukturnya. Partai setan tak banyak strukturnya. Ketua, sekretaris, tim sukses. Itu ya. Tak banyak nih Pak. Tapi ini partai ini banyak pengikutnya nih. Ya. Padahal tak banyak dah. Ya. Ini iblis ketuanya, kemudian sekretaris, bendahara, ini setan tim sukses semua. Ya, ramping betul organisasinya ramping betul, tapi pengikutnya banyak gitu kan. Sementara ini rapi betul nih, subhanallah, lengkapnya. Tak mau mengikutinya. Aneh. Yang kedua, ini pertama nih. Tolong dilatih. Kalau mau mendapatkan rasa, dilatih. Yang kedua, apa latihannya? Yang kedua latihannya adalah gunakan semua situasi gerakmu untuk kepentingan Allah. Gini, situasi kita itu terbagi 3. Situasi itu apa? Kondisi juga kan? Kondisi, situasi, kondisi. Mana kira-kira yang tegak, yang 3 itu? 1, 2, 3. Pertama, qiyaman. Situasinya apa? Berdiri. Qu'udan. Duduk, situasi duduk. Adakala dalam situasi junuban, berbaring. Gunakan situasi ini. Baik situasi kondisi kita sedang berdiri, baik kondisi kita sedang duduk, maupun kondisi kita sedang berbaring.
Apa yang harus kita lakukan? Zikir. Itulah dia. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Berarti dia sudah merasakan kehadiran Allah. Orang yang senantiasa ingat Allah, baik dalam kondisi berdiri maupun dalam kondisi duduk maupun dalam kondisi berbaring, tetap ingat Allah. Ketika mati, ketika dia berdiri mati dalam keadaan ingat Allah. Ketika dia duduk mati dalam keadaan ingat Allah. Ketika dia berbaring mati dalam keadaan ingat Allah, maka dia akan selamat. Karena dia berada pada partai Allah. Kalau dalam keadaan berdiri mati, dalam keadaan carut marut, dalam keadaan duduk mati, carut marut, dalam keadaan berbaring mati, carut marut, partai setan. Maka dia akan mengikuti partainya masing-masing. Ya, fasilitas partai setan neraka jahanam. Partai Allah surga. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah mengajak kita semua, mengundang kita semua masuk surga dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah minta keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya surga seluas langit seluas bumi Allah telah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang beramal soleh. Siapa orang yang beramal soleh? Orang yang berilmu. Nah, ilmu, amal, iman, takwa, istiqomah, surga. Nih, coba kita perhatikan. Maka ini dilatih. Latih. Latihan pertama, latihan kedua, gabungannya. Nah, usahakan semua kondisi kehidupan kita jangan lupa Allah. Tatkala kita lupa Allah, partai mana yang masuk? Partai setan masuk. Kalau setan masuk, setan tidak akan rela kita berbuat baik, pasti akan menggoda kita untuk melakukan perbuatan yang buruk itu sendiri. Sehingga apa? Perbuatan yang buruk itu dia anggap suatu kebaikan. Maka ada kadang-kadang orang sudah biasa dia melakukan kejahatan itu. Kejahatan itu tidak lagi dia rasakan sebagai suatu kejahatan. Tetapi kejahatan itu sudah menganggap dia suatu kebenaran. Contohnya apa? Kami dulu pergi ke Teliju di Kulim itu. Sebelum ditutup pada masa almarhum Herman Abdullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Besar jasanya, telah mengikis di situ Teliju sarang-sarang prostitusi di Pekanbaru. Ya. Jadi kalian di sini sebagai apa? Kita profesi kita ini Pak katanya. Karena PSK itu apa artinya? Pekerja seks komersial. Pekerja itu di bawah departemen apa? Di bawah departemen tenaga kerja. Ya. Apa kerjamu? Profesimu? Zina. Yang itu, profesi zina gitu. Kalau itu apa? Kalau dia sudah menganggap itu profesi, itu dia tidak menganggap sebagai satu dosa lagi.
Kami lihat di situ anak-anak sebanyak-banyak itu. Anak zina semua. Anak Salome namanya. Ya. Kan ada lagu Salome dulu kan? Ya. Anak rame-rame gitu. Subhanallah. Banyak anak-anak. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Entah anak siapa tuh tidak tahu lah. Dan ada situ sekolahnya sekali. Bagusnya apa? Ada masjidnya di situ. Atau memandu buat masjid situ. Orang ngaji di masjid ini kusak kesek juga di sini nih. Kenapa? Mereka sudah menganggap itu sebagai profesi yang dikelola di bawah pemerintahan tenaga kerja. Subhanallah. Besok mungkin buat pula organisasi ya dilegal pula organisasi LGBT kan. Hancurlah kita itu lebih parah tuh. Nah, LGBT itu tidak didekati oleh iblis dan setan. Kenapa? Karena kelakuannya itu lebih jahat daripada iblis dan setan itu. Setan tuh ada setan jantan, ada setan betina kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Berlindung kepada Allah dari setan jantan, setan betina. Setan jantan mencari setan betina juga dia rupanya. Ini orang jantan cari jantan, betina cari betina. Kan parah lagi itu daripada setan itu. Subhanallah. Nah. Bapak hayy menikam Allah subhanahu wa ta'ala. Nih. Jadi. Bagaimana setiap kondisi, setiap situasi berdiri, duduk dan berbaring ini tetap ingat Allah. Caranya apa? Caranya telah ditunjukkan Rasul SAW dalam berbagai hadis banyak sekali. Apabila keluar kamu dari rumah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apabila kamu sampai di satu tempat, bertahmidlah alhamdulillah. Apabila kamu mau makan, bismillah, selesai makan, alhamdulillah. Artinya apa? Di sini ada zikir, di sini ada syukurnya. Ada semuanya. Mau tidur baca bismillah, selesai tidur, alhamdulillah. Apapun kebaikan. Tentu semua pekerjaan yang diantarai bismillah dengan alhamdulillah, ada ndak negatifnya? Ndak ada. Kalau begitu, kalau mau selingkuh, jangan pakai bismillah alhamdulillah. Ndak masuk dia. Mau pergi ke selingkuhannya, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Selesai selingkuh, alhamdulillah, udah kenyang katanya. Boleh dipakai, Bu? Kenapa? Partai setan. Nggak boleh dipakai. Ini partai Allah aja pakai itu. Kalau begitu apa? Lebih banyak kita ingat Allah dalam kehidupan. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Inilah obat hati yang paling baik. Zikir malam berpanjangan. Obat hati. Ada 5 perkaranya. Pertama, baca Quran dan maknanya. Zikir juga. Kedua, salat malam. Ketiga, puasa. Keempat, apalagi itu? Yang kelima,
berteman dengan orang yang bergaul dengan orang yang soleh-soleh. Subhanallah. Jadi hidup ini supaya selamat dia zikir syukur. Zikir syukur. Zikir syukur. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, pasti aku akan ingat kalian. Bersamalah kalian dengan aku pasti bersama kalian. Nah, washkuruli wala takfurun. Berterima kasihlah kalian kepadaku, jangan kalian ingkar. Maka zikir dan syukur inilah ya sebaik-baik ibadah kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kalau sudah ibadahnya baik, fadkhuli fi ibadi wadkhuli al jannah. Sampai lagi ke surga dia. Ini surganya. Bisa paham Pak Bu? Paham kini besok lupa terserah lah. Yang boleh paham kini dulu. Nah, kalau lupa diulang, dikaji, diulang. Pokok asal nak bosan ngaji je lah. Ya, tapi kalau sudah bosan ngaji, itu tak ada ubek dah Pak. Ya. Udah masuk waktu kita. Berapa? Lah, baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini judulnya apa kemarin rasanya mencari rasa. Bagaimana merasakan kehadiran Allah, merasakan keberadaan Allah dalam kehidupan ini. Ya, jadi semua orang punya rasa, tapi tidak semua orang merasakan dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk merasakan kita bisa bersama Allah harus dengan ilmu, harus dengan belajar. Kalau tidak takkan dapat. Ya. Kenapa demikian? Karena di sini letak kuncinya. Ada yang rasa bawaan dan ada yang rasa itu harus diusahakan. Nazari artinya harus dengan pemikiran, harus dengan ilmu pengetahuan. Sekarang inilah dulu pada kesempatan ini dapat kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua untuk menata diri kita kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau dulu kita masih banyak lupa kepada Allah, maka sekarang jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang memberikan segala-galanya, ya apa yang kita mau. Kadang-kadang kita tidak sadar, dulu kita tak punya apa-apa, sekarang kita sudah punya apa-apa. Itu tidak datang sendiri, kecuali adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu ketika semua yang datang dari Allah akan kembali urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita mempertanggungjawabkan apa yang Allah berikan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Jawabannya adalah posisikan berdiri, duduk, senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu pahala kita lebih banyak daripada dosa insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.